Jadi visi dan misi dari pondok ini tuh bagaimana? Misi Madinah itu Hah? Ya kamu coba apa visi misi kan dina itu adalah mungkin bisa diganti ke latar belakang dari pondok pesantren Nurul Huda ini. Ya kamu banyak visi misi Latar belakangnya berdirinya tuh di mana awalnya. jadi sejarahnya begini ya. Abah ini saja saya kulit almarhum kalau udah sepuh katanya sebelum mau membangun pesantren musyawarah sama para kiai jauh. Dulunya gini, ini bukan masjid, belum ada pondok, belum ada pondok, belum ada ya TK mah udah ada TK mah, tapi bangunan yang dulu masih genteng, namanya musola. Ini katanya musola udah beberapa tahun nggak maju-maju, terus manggil para kiai apa saja gimana caranya untuk menghidupkan meramaikan musola. Jadi dia mau maju boro-boro maju jemaahnya itu udah pada nggak ada. Akhirnya masukan dari para kiai kita apa saja saya beli, bah kalau mau rame di musola harus bikin pondok, nanti dirameinnya sama kami begitu. Nah, akhirnya ada masukan dari para kiai, abah sejasa itu umroh. Kata abah ini ya, kata abah saya melakukan diri umroh dulu. Katanya waktu umroh bisa juga di sana. Ya, akhirnya dapat hasil dari istiqoroh itu harus bikin pondok. Pulang dari umroh abah terus mengumpulkan lagi para kiai, gimana ini mau bikin pondok, cuma aku bikin pondok tidak ada yang menjalankan. Akhirnya cari-cari itu, cari-cari. Jadi sebelum dibangun itu mencari dulu yang siap menjalankan, mengoperasikan itu sampai gitu. Habis cari-cari ya. Kebetulan akan dulu waktu di Soreang. Nggak tahulah singkatnya abah begitu. Cerita awal dari abah. Akan waktu di Soreang dulu mah belum ada medsos, cuman SMS tahun 2010 awal. Akan waktu di Soreang di SMS sama kakak dan ibu, deh pagi saja mau bikin pesantren. Udah alhamdulillah sekali SMS itu 2 kali, yang ketiga kali nawarin deh mumpung ada ayeuna internet terasa mengelola pesantren jauhilah akan bingung. Dia di sana udah punya rumah, udah punya madrasah. Dia coba dulu lah sini. Pulang ingat waktu pulang dari Soreang itu hari Minggu, sini kan malam Senin pagi sama Kang Haji Ubah kakak dia ibu diketemukan sama Maji saja. Ini kebun, itu kebun di banyak ini, cuman ini kebun, ini kebun, terus yang ada musola sama TK itu belakang masjid itu kebun. Jadi akan kesini itu masih kebun. Terus akhirnya sudah diketemu sama dia masih rumahnya habis jadi pulau. Gimana? Ya mama terus terang
kalau pakai insya Allah, kalau enggak ya apa-apa lah. Anak belum mau sekolah itu keahlian nggak bisa ceramah, nggak bisa dan lain sebagainya, apalagi yang namanya titeh-titeh nggak punya gitu. Nggak berarti sekolah GMTS gimana masalah ya ini coba-coba ya udah dapat akhirnya sekarang pulang lagi ke sana. Kalau nggak salah itu pokoknya awal 2010 yang kedua kali pulang lagi sini. Yang kedua kali di sini langsung dilihat ini di kebun dannya udah deal siap, coba-coba ini diukur-ukur ini kebun terus di babat itu musola mah belum, ini dulu rumah iya rumah iya pangpailat itu kebun kan kalau itu enggak ingat kalau nggak salah mulainya itu hari Rabu terus bukan dibangun ya digali gitu udah digali ingat hari Rabu udah digali pulang mengata apa yang pertama ini terus itu asrama putar yang dua itu Jun dua pondok itu dua kobong anu dapur sengaja gitu kan belum itu pertama terus ini sampai di sini cuman kantor UKS ya kobong dua udah itu pertama. Nah udah kalau nggak salah Agustus sebelum puasa tahun 2010 tanggal 8 bulan 8 ini rumah masih belum di keramik, ini belum pada beres. Tapi akan disuruh puasa di sini. Dia ke sini hari Minggu tanggal 8 bulan 8 2010 sebelum asar. Itu menduduki pindah ke sini dari sini. Dia ke sana mah nggak tahu, lupa lagi. Bangunan itu lupa tahun-tahun sabarana. Lupa lagi ya apa adanya itu gitu deh singkat ceritanya. Nah 2010 jadi mulai pindah menduduki sini 2010 tanggal 8 bulan 8 2010 ingat. Jadi kalau istilahnya sekarang miladnya jadikan milad terus sama nggak diingat-ingat bangunan itu nggak tahu belumnya sini belum ada santri belum ada santri tentunya anak akang lah teteh Epul belum ada santri itu masih belum begitu bangunan belum itu TK masih genteng di kebun itu sih kamu. Terus mau ditanyain, kan belum ada santri yang maksud ada santri itu pas pondok ini terkenal tuh ada santrinya gitu, daftarnya udah mulai banyak yang daftar itu tahun berapa? Kalau nggak salah tuh udah 2 tahun maju ke 3 tahun. Udah mulai banyak yang itu dari mulai kalau nggak salah 2 tahun masih setahun belum 2 tahun maju ke 3 tahun. Tapi tiap tahunnya bertambah terus bertambah terus. Nah, ketika corona dan setelah corona dulu mah hampir sampai 200 sebelum corona deh udah banyak gitu. Nah setelah corona, ketika corona sedikit karena ekonomi kalau ini sudah jadi ketika corona dan setelah corona terus
sampai nggak tahu ya, lupa lagi tahun berapa, sampai cuma 3 orang yang daftar gitu. Terus sekarang masih ya lumayan lah. Jadi rata-rata ketika corona, setelah corona, bukan hanya di sini, hampir setiap pondok itu merosot karena mungkin ekonomi ya. Gitu. Dominannya kalau anak-anak santri di sini itu dari mana ya? Ini kadang-kadang jadi gini teh, kadang pernah didominasi oleh itu tuh ke daerah selatan, Spakom teh, banyak, udah ganti Kertawana, wah Kertawana gitu, yang dominasi sendiri nggak seret, padahal Cipancur yang banyak kayak gitu, jadi nggak misalkan ada satu tempat gitu, satu daerah, enggak, kadang-kadang di sini sekarang mungkin banyak kan orang Kertawana juga nggak masalahnya begitu. Wah ini banyaknya dominasi Pakidulan gitu. Tidak tetap. Tapi ini ya itu suka ada acara-acara besar gitu. Ada bulanan lah, bulanan Garuda, tiap bulan Garuda minggu keempat, Garuda itu gerakan alumni Garuda itu tiap bulan minggu keempat. Kalau minggu pertama mah alumni Sidaraja, kadang di sini, kadang di luar. Yang kedua, yang ketiga penjemukan orang tua santri, minggu keempat Garuda, jadi alumni ngaji gitu yang bulan. Terus biasa kalau mulut biasa, terus Rajaban sekarang udah sedang persiapan Rajaban, milad, lain lagi milad, ada milad, ada muludan, ada Rajaban gitu. Terus sebelum puasa yang namanya pasaran, ya setelah nisfu Syaban untuk mengisi bulan puasa, itu pelajaran biasa di sini diberhentikan, yang biasa diganti dengan biasa harus tamat itu namanya pasaran. Jadi setelah nisfu Syaban sampai Ramadan, sebelum Id, sebelum Lebaran, itu namanya pasaran. Itu tiap tahun. Jadi setelah nisfu Syaban itu tiap tahun. Terus kalau dulu mah dia pernah ngalamin nggak? Ke Jawa. Ziarah. Dulu mah teh sebelum, bahkan setelah corona, tapi setelah corona 2 tahun sekali. Dulu setahun sekali Wali Songo, Ziarah Wali Songo sampai Madura tiap tahun ya. Dulu mah sebelum corona gitu, kalau nggak salah sebelum corona tiap tahun kalau itu akhir Desember awal Januari itu hampir tiap tahun. Jadi mengenalkan satu supaya tahu sejarah perjalanan Islam. Hampir tiap tahun dulu lah. Ya setelah corona diberhentiin dulu. Baru sekarang 2 tahun sekali. Itu program tiap tahun. Terakhir ya, ada nggak biasanya ciri khas dari pondok ini gitu yang membuat para santri itu tertarik gitu? Ini alumni nanyainnya, jadi agama berasa begini teh, asal monoton, tapi nggak tahu gitu, jadi gimana? Jadi daya tariknya nggak tahu, tapi yang biasanya gitu. Jadi yang nanyainnya, ini gimana, nanyainnya sama alumni gitu. Ciri-khas dari pondok itu apa yang membuat kau? Sering kali berapa kau?
kaligrafi karena mungkin pelajaran makin berkembang mungkin sama hadroh. Terus dulu kan sempat ada eskul Jero juga. Terus mungkin kalau ketika ada acara-acara besar juga kayak seperti kan HBI, Jadi Raja, terus lomba maulid. Nah, karena kan kalau misalnya lomba maulid dulu di depan masjidnya kami. Terus mungkin kalau acara-acara pamit juga bisa kayak Saya pamit ya, tadi itu kalau siapa pisahnya kelulusan. Jadi itu biasanya nanyain dulu mah tiap tahun, sekarang mah dulu mah 3 tahun, sekarang mah 6 tahun. Itu namanya syarat pamis atau bismillah lah gitu. Nah. Mungkin itu aja yang mau ditanyakannya. makasih ya udah menjawab pertanyaan. Jadi misi mah kan nggak tahu ya, gitu aja lah. Ya ini ada di sini. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Barangkali ayah nasihat ya Kang buat kami. Yang namanya ilmu, terus perjuangan, jangan takut. Biasanya yang namanya sekolah itu yang dicari itu ijazah kerja, diniatilah kita halal. Jadi jangan sampai kerja enggak, kuliah terus, tapi lama-lama kita akhirnya dari kesana kesini gagal, akhirnya putus tengah jalan. Jadi nggak ada catatan nanti di akhirat. Makanya dari billahi ta'ala. Kalau istilah sekarang mana tuh bahasa nanti di sekolah mah kadang-kadang yang dicari itu ijazah, itu putus. Kan kita tahu kalau ilmi faidatun ala kulli muslimin, kalau kita niati sampai di akhirat. Karena orang yang berilmu ini insya Allah gitu. Walaupun nggak dapat kerja, tapi kalau niat ikhlas lillahi ta'ala, di akhirat ada catatan, di dunia insya Allah akan. Jangan sampai cari ilmu niatnya cuma tunjangan aja, itu tipis. Insya Allah akan diberi keberkahan dan ketenangan. Kadang-kadang kan menjadi sekolah buat detail itu, jangan kecil hati. Kalau udah diniatin digantungkan sama lillahi ta'ala, insya Allah kita usaha atau kasar atau sendiri, insya Allah akan ada barokah. Jadi barokah itu akan melahirkan, mendatangkan ketenangan. Sedangkan yang di dunia ini dicari itu ketenangan, itu akan menyenangkan gitu. Kalau bicara masalah agu-aguan, kalau kita nggak punya, ini bikin nggak sampai bangun rumah, nggak punya utang, mobil punya, di kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang nggak. Istilahnya duit boga, kendaraan boga, gitu. Apalah gitu, tapi kadang-kadang nggak tahu. Kita ingat, pikir, hidup ini apa? Ternyata mencari ketenangan. Coba banyak kita lihat gambar, banyak orang yang segalanya udah tercapai kan lebih, tapi tidak ada sampai bunuh diri. Kenapa ketenangan? Ketenangan tidak akan bisa datang kecuali hati kita menjadi berat. Lillahi ta'ala sabda. Awas dari nanti kalau cari, setiap pasti manusia akan bertemu dengan titik jenuh. Ya, pastilah. Walaupun itu mencari uang pasti akan titik. Kadang-kadang mencari untuk ketenangan, kok bisa datang-datang pusing. Tuh, stres, pusing, healing, silakan healing, silakan nggak apa-apa. Itu juga supaya fresh. Tapi datang ke rumah bukan fresh, tapi stres lagi. Itu. Nah, jadi tidak ada lagi ramadan untuk misalkan dari pesan niatin cari ilmu lillahi ta'ala, itu lillahi ta'ala. Terus kuatnya agama dan negara itu dengan ilmu dan adab. Kadang-kadang ngobrol dengan aparat desa,
Di kita ini udah bilang yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sok, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan, udah sekarang mah apalagi yang namanya manusia itu sampai sekarang itu kan karena serakah. Ya, jadi sudah tidak ada rasa kemanusiaan. Yang penting hasil, yang penting kaya. Ternyata mengorbankan orang lain ya. So kayaknya Cirebon rame ya arung nikah itu menjadi bisnis untuk keuntungan pribadi, tapi ternyata mengorbankan alam jadi korban, manusia jadi korban, merusak tatanan ekonomi, merusak tatanan lingkungan, manusia orang-orangnya korban karena apa? Ya yang namanya rasa kemanusiaannya udah carilah dari Pancasila. Jadi walaupun akang ayana teu sakola, berpikir wah bener-bener kalau orang mengamalkan Pancasila, ya gitu jangan mau Pancasila kemanusiaan itu kan, ya akang itu bener kemanusiaan yang adil. Jadi yang namanya adil itu bukan merata, ya bukan. Coba anda gini, adik dengan kakak itu kalau yang namanya rata perpakaiannya harus sama. Tapi kan tidak gitu. Kalau adik kita SD masa pakaiannya disamain? Enggak, yang namanya itu dengan proporsinya masing itu yang nama adil. Wah itulah pesan saya insya Allah yang kecil hati itu akan mau itu kan sok sekolah sih sok aja gitu. Tapi kada di atasnya bisi yang ngerasa hari jakar ibu batu celah nggak sekolah tak salah tuh dari begitu aja nya ya puntennya dijamu dijamu deh saya nakir sok kali balik sama air jur bahasa Atur nuhun kan atas waktunya, terus atur nuhun juga gitu ya. Udah mau nasihatin kita itu, nasihat. Terus di lain waktu mungkin bisa main sini lagi. Silakan. So, terbuka saat kali ya karena